Mendengar pembelajaran abad 21, hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi dan juga perubahan sosial ekonomi, yang mana hal ini telah mengubah tuntutan bagi setiap peserta didiknya. Pembelajaran abad 21 dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di era digital dan teknologi seperti saat ini. Pembelajaran abad 21 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan yang diperlukan dalam era inovasi dan otomatisasi. Dengan fokus pada pembelajaran abad 21, pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang kuat, tapi juga siap menghadapi tantangan kompleks dalam masyarakat global yang terus berkembang. Ketika kita telah mendengar definisi dan tujuan pembelajaran abad 21, sekarang kita mencari keterampilan apa yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21. Terdapat 4 keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21, antara lain critical thinking, collaboration, communication, dan creative thinking. 4 keterampilan tadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di era digital sekarang. Keterampilan ini diperlukan oleh peserta didik agar dapat beradaptasi terhadap perkembangan dunia yang selalu terhubung dan berubah dengan sangat cepat. Kita akan membahas critical thinking. Critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini diperlukan untuk peserta didik dapat menganalisis informasi secara kritis, membuat keputusan yang informasional, dan memecahkan masalah secara efektif. Collaboration atau keterampilan bekerja sama. Hal ini diperlukan agar peserta didik mampu melakukan kerjasama, berkomunikasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Communication atau keterampilan berkomunikasi, di mana hal ini diperlukan oleh peserta didik agar mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, di mana hal ini berguna untuk berkomunikasi antar individu maupun individu dan kelompok. Creative thinking atau kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan ini diperlukan agar peserta didik memiliki pola pikir yang kreatif dalam menghasilkan ide-ide baru dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Nah, untuk memenuhi kriteria dalam pembelajaran abad 21, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelajaran abad 21. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, instructional should be student-centered, atau pembelajaran ini harus berpusat pada peserta didik. Pada prinsip ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi peserta didik berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah yang nyata terjadi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah educational should be collaborative. Dalam hal ini, pendidikan berkolaborasi, di mana peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi itu harus dilakukan dengan orang yang berbeda dalam latar belakang budaya dan nilai yang dianutnya. Peserta didik juga perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Nah, selanjutnya adalah learning should have context. Perkembangan peserta didik tidak akan banyak berarti jika tidak memberikan dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata. Guru juga harus membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajari serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah school should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seharusnya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, sekolah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana peserta didik dapat belajar dan mengambil peran, serta melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial mereka. Selain itu,
Peserta didik juga perlu diajak untuk mengunjungi panti-panti asuhan dalam rangka melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya. Nah, bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia? Sudah siapkah kita untuk menerapkan pembelajaran APDA 21? Jawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Saya Ingkitan Triwadakara Purba, sampai ketemu di video selanjutnya.